Aku akan kasih tahu kalian rahasia dan ini harus kalian dengar dan aplikasikan seumur hidup kalian. Janji, setan akan berusaha dengan segala daya dia untuk membuat kamu berpikir bahwa ketika kamu sudah berdosa, kamu gak akan bisa balik ke Tuhan. Semua hal dilakukan oleh setan supaya kamu gak mendekat ke Tuhan. Kenapa? Kenapa kok dia seberusaha itu? Karena Tuhan sudah titipkan suatu rencana besar di hidup setiap orang, terutama di hidup kamu yang nonton ini. Karena sebenarnya gini loh, ada banyak hal yang jadi target Tuhan dalam hidup kamu. Tapi ketika kamu tidak mendekat ke Tuhan, kamu gak bakal tahu apa yang Tuhan mau untuk kamu kerjakan di hidupmu. Dan setan tahu banget seberapa besar power yang akan ada dalam hidupmu ketika kamu berjalan bersama Tuhan. Ketika kamu menggenapi hal-hal ini. Bagaimana lewat hidupmu akan banyak jiwa yang diselamatkan. Tapi dia akan berusaha, si setan ini akan berusaha dengan segala cara untuk membuat kamu merasa bersalah dengan dosamu. Untuk membuat kamu tetap terpenjara dalam dosamu itu. Kurang lebih sejak 2 tahun aku buat akun ini, Back to Bible, aku menerima banyak banget feedback dan juga curhat dari teman-teman bagaimana kalian struggling with porn, with masturbation, with a lot of addiction, and juga self-harm. Dan ada satu hal yang mungkin kayaknya belum jelas banget aku ngomongin, apalagi di akun ini. Satan will do everything. Satan akan melakukan apapun supaya kamu merasa bahwa you are not good enough. Bahwa kamu gak akan pernah cukup untuk the kingdom of God, untuk Tuhan Yesus. Kamu gak akan pernah cukup suci untuk bisa dekat ke dia. Kamu gak akan pernah cukup layak untuk hidup berkemenangan, lepas dari dosa itu. Teman-teman yang masih terpenjara dalam dosa-dosa ini, I want you to understand bahwa you are a human. You are living di bumi. Bumi adalah kerajaan si jahat. Dan kita adalah, tubuh kita adalah like you see here, it's daging ya, masih belum spirit. Kita belum belum ke surga, belum ke alam baka. No, we are living on earth in his kingdom, Satan's kingdom, kerajaan setan. You know the story ketika setan dibuang ke bumi, dia jadi gitulah. Dia mau kamu itu salah pikir. Dia mau kamu berpikir bahwa you have to do this certain thing. Kamu harus melakukan beberapa hal ini supaya kamu layak masuk ke rencana Allah, supaya kamu diampuni. Padahal kebenarannya, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang manusia supaya dia bisa menebus semua dosa kita, supaya dia bisa mati di kayu salib. Cambukan-cambukan yang dia terima, itu dia rasakan, supaya kita gak berdosa lagi di hadapan Allah. Supaya kita nih ya, dosa-dosa kita ditanggungin ke dia. Dosa kita saat ini, dosa kita di masa lalu, dosa kita di masa depan. Semua orang-orang di bumi. Artinya, bukan cuma orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus, sebelum zaman Tuhan Yesus, dan sampai pada akhir zaman nanti. Semua manusia yang ada di muka bumi, semua dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Aku punya ayat yang akan menggambarkan ini dengan sangat, dan buat kalian yang butuh bukti, here's it. Ada beberapa ayat aku bacain dulu dari Yesaya 53 ayat 4-5, mungkin semua udah familiar ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini ngomongin tentang Tuhan Yesus. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini ngomongin bagaimana semua penderitaan, semua dosa, semua penyakit kita itu udah ditanggung sama Tuhan Yesus waktu dia menderita dalam Via Dolorosa itu. Nah ini selanjutnya aku akan bacakan dari Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia, ini Paulus yang ngomong. Ini aku langsung ke poinnya ya. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini adalah ayat yang berhubungan ngomongin tentang gimana kalau ada cara lain untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus gak bakal repot-repot datang ke dunia. Dan ketika dia akhirnya datang ke dunia, dia tahu this is the only way. Ketika ada dosa, maka korban untuk supaya orang yang berdosa ini menjadi tahir kembali, menjadi suci kembali. Kalau di zaman perjanjian lama, harus domba yang murni, yang terbaik, yang suci, yang gak ada nodanya, gak ada celahnya sama sekali. Nah, dengan dosa manusia, itu gak bisa diganti atau dibayarkan dengan usaha kita sendiri. Gak akan pernah cukup. Karena gini, Tuhan tuh udah bilang dari awal, kita cuma bisa mendekat kepada Tuhan kalau kita tuh suci. Kita suci ini itu hanya bisa kalau misalnya kita ngelakuin hukum-hukum Taurat. Tapi masalahnya sejak awal ada hukum Taurat, gak ada satu
orang pun yang berhasil untuk menggenapi ini sampai kepada Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa ya yang berhasil cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa guys, sama sekali. Dia tidak pernah berdosa. Kita mau tahu dia nggak pernah berdosa itu dari mana? Wait a minute, I will tell you how he never sinned. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, kita dibenarkan. Ini membuktikan bahwa Yesus is the only one yang gak bakal bisa berdosa. Bukan gak bakal bisa berdosa, he chooses not to sin. Karena dia adalah anak bapaknya, dia tahu sin broke his father's heart. Dia tahu dosa menyakiti hati bokapnya, which is God itself. Tuhan dalam rupa manusia ini, Tuhan Yesus, dia tahu the only way supaya manusia ini bisa ditebus, bisa disucikan, itu adalah supaya ada korban lain, korban suci. The one seperti domba yang tidak bernoda, tidak bercacat. Dalam bentuk manusia juga. Kalau yang dosa manusia, ya manusia juga yang harus jadi korbannya, which is Tuhan itu sendiri. Dia datang karena dia cinta banget, dia pengen deket sama kamu. Dia bayangkan, dia ngorbanin yang terbaik yang ada pada dia, dirinya sendiri, untuk menanggung semua dosa. Dia tuh bisa loh guys, waktu dia dicambukin, dia bisa gak bangkit lagi, gak berdiri lagi untuk menerima cambukan selanjutnya. Dia bisa berbelas kasihan, pingsan kayak atau apa di situ supaya gak dipukulin lagi, supaya timbul belas kasihan dari yang mukulin dia. Tapi he chooses not to do that. Karena dia tahu ini perlu dilakukan. Dia tahu bilur-bilurnya itu yang akan menyembuhkan kita. Dia tahu pengorbanan ini yang dibutuhkan supaya kita gak ada penghalang lagi ke Tuhan. Yang setan mau kamu terjebak terus adalah gini. Dia mau kamu berpikir bahwa pengorbanan Yesus yang sudah banyak itu, yang sangat menderita itu demi kita, dia mau kita berpikir bahwa itu gak cukup. Kita secara gak sadar itu sudah sombong. Kita berpikir bahwa oh, aku harus melakukan ini dulu baru aku bisa mengalami kasih Kristus. Oh, aku harus melakukan ini dulu baru aku bisa dekat sama Yesus. Padahal yang menilai kita layak atau enggak itu kan Tuhan. Tuhan itu sendiri yang sudah melayakkan kita ribuan tahun lalu. Kita berpikir bahwa oh, I have to do certain things, I have to jadi suci dulu, harus rajin baca Alkitab dulu atau kayak gimana baru dibenarkan, baru disebut anak Allah. Padahal itu bukan kebenarannya. Dari dulu, bahkan dari ketika kita belum sadar betapa cinta dia sama kita, dia sudah mengorbankan dirinya. Dari dulu, ketika kamu belum sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu dosa, Tuhan udah mencintai kamu, dia udah menerima semua cambukan itu, dipaku itu, menerima semua kesakitan itu dengan memikirkan kamu. He sees you, he do that for you. Dia melakukan semua itu untuk kamu. Jadi jangan mau kalah sama setan. Jangan mau terus dipermainkan sama setan. Kita manusia yang berdosa. Paulus bilang kita masih hidup dalam daging. Paulus ngomong gini, aku selalu ingin melakukan apa yang dikehendaki roh, tapi aku akhirnya terus melakukan sesuatu yang dikehendaki daging. Artinya kita masih punya kecenderungan untuk berdosa. Tapi kecenderungan berdosa ini bukan berarti kita tidak bisa hidup dalam Allah, tidak bisa hidup dalam kasih Allah yang berkemenangan tersebut. Kamu bisa bebas sayang dari kecanduanmu, kamu bisa bebas dari semua penderitaanmu ketika kamu memilih dengan sadar bahwa oke, aku gak mau mendengarkan kebohongan iblis yang berkata bahwa aku tidak layak, bahwa aku gak akan pernah good enough for Jesus. No, stop it. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah came dengan semua kecanduan kamu, datang ke Tuhan dengan semua kecanduan kamu, dengan semua dosa kamu, dengan semua rasa pedih kamu, struggle kamu. Dia mau dengar semuanya. Dia mau punya relationship sama kamu, gak sebatas rutinitas baca Alkitab, doa gitu aja, atau ke gereja sekali seminggu. No, he wants to be your best friend. Treat him like one. Gimana caranya? Karena aku gak bisa lihat dia, Kak. Anggap aja kamu lagi LDR sama Tuhan. Tapi kamu bisa telepon dia kapan aja, kamu bisa dengar dia kapan aja. Caranya dengan praying, berdoa. Apapun yang kamu lakukan, bahkan ketika kamu lagi toilet, kamu boleh ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku kok hari ini kayak gini ya, Tuhan aku kayak gini. Dan mengucap syukurlah. Karena Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta dalam ucapan syukur, aku akan memberikannya kepadamu. Because he's that kind of God. Dia mencintai kamu dengan sangat. Dan dia mau kamu tahu bahwa dia lakukan semua ini untuk kamu. So be free. You are healed. God bless you.